Terdampar di tengah laut bukanlah kejadian yang asing bagiku. Arus liar yang begitu kencangnya membuatku terdampar di sebelah selatan pulau Penida. Bila aku mengenang masa laluku, masa-masa di mana ketika aku kecil harus bertarung di tengah laut. Rasanya suatu mukjizat bila aku masih bisa bertahan hidup. Pada tahun 1970-an, aku menggantungkan hidupku kepada laut dan biota-biota yang ada di dalamnya. Mengambil ikan di malam hari hingga fajar datang menjelang. Hanya ditemani oleh perahu kecil. Saat itu, usiaku masih belum genap 10 tahun. Tapi keadaan memaksaku terjun menjadi nelayan bersama ayahku. Berbagai kejadian tragis pernah aku alami saat berada di tengah laut. Tanganku pernah digigit binatang laut hingga dagingnya copot. Saat itu tak ada harapan hidup, apalagi keluargaku tak punya uang untuk membawaku berobat. Tapi selalu ada mukjizat pertolongan Tuhan. Perahuku juga pernah tertabrak ikan paus di tengah laut. Saat itu rasanya tak ada lagi harapan hidup. Dengan tidak membawa pelampung apapun di tengah laut, itu sempat perahu itu tertabrak oleh lumba-lumba yang akan mengambil ikan di samping perahu, Pak. Itu habis outriggernya itu, bambunya itu pecah begitu saja, dan perahunya tidak bisa dikendalikan. Tidak ada harapan hidup pada saat itu. Kita berhadapan dengan lumba-lumba, kita berhadapan dengan hiu, karena darah-darah tuna yang kita dapat pancing itu semua masih nyebar. Itu. Cuman yang bisa kita harapkan pada saat itu, cuman ada Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Akhirnya apa yang terjadi? Mendaratlah kita. Kita membuat celah, kemudian saya bilang, Bapak duduk sajalah. Saya akan mengendalikan perahunya. Apa yang saya bisa bayangkan pada saat itu? Yang cuman ada bayangan pada saat itu adalah di mana ada daratan terdekat yang bisa kita jangkau. Itu cuman ada Nusa Dua yang paling dekat pada saat itu. Kita terpaksa datang ke tempat itu untuk bisa mendarat saja. Terdampar di tengah laut bukanlah kejadian yang asing bagiku. Arus liar yang begitu kencangnya membuatku terdampar di sebelah selatan pulau Penida. Hampir tak bisa melabuhkan jangkar di sana. Aku dan ayah terhempas ke Batu Anjing, terhempas ke Lembongan akibat gelombang pecah di Batu Anjing. Rasanya sulit membayangkan rintangan dan maut yang mengintaiku. Jam 2 malam terdampar, diterjang gelombang yang tingginya 3 meter. Perut kosong dan tak ada makanan. Akhirnya makan apa adanya. Kita mencari rumput laut, Pak. Rumput laut itu kita jemur biar dia putih, Pak. Kita cuci, kemudian kita jemur lagi, cuci, jemur lagi, dan seterusnya. Setelah itu yang kita rebus. Kita parut kelapa, kita parut laos, itulah yang kita makan. Seperti itu kita hidup dulu, Pak. Tetapi sehat. Tetapi kita bisa seperti sekarang. Kepahitan hidup sebagai nelayan akhirnya memaksaku bekerja sebagai pendamping tamu sebuah hotel bintang 5 di Sanur, Bali. Aku menemani tamu bule yang ingin pergi memancing ke tengah laut. Suatu kali ada seorang wisatawan dari Amerika yang ingin memancing ikan hiu. Walaupun sudah kucegah karena berbahaya, tapi tamu itu tetap memaksa. Kemudian kita tidak memakai umpan, Pak. Kita memakai pancing yang besar. Kemudian kita lemparin pada saat hiu itu datang. Kena hiu itu, tetapi bukan kena kepalanya, tetapi kena ujung ekornya, Pak. Itu kayak jet tempur itu yang nuncap kayak begini turun. Itu sudah kabin mesin, itu sudah penuh dengan air. Tamu itu sudah semuanya sudah nangis. Dia bilang, oh gimana saya bisa kembali, oh saya sudah mati dan sebagainya. Saya bilang, karena kesalahan hiu lah saya berbuat seperti ini. Itu sudah hampir sudah tidak bisa kembali, Pak, karena semua penuh dengan air. Kapal yang besar itu sudah tidak berarti di laut sama sekali.
Cuman pada saat itu yang saya pikirkan, kita harus selamat dan kita punya tanggung jawab karena semua yang ada di perahu kita itu adalah nyawa. Akhirnya apa? Saya ambillah pisau yang besar yang ada di kapal itu, kemudian saya potong tali pancing yang besar sekali, yang hiunya itu sudah ikut ke dalam itu. Akhirnya saya bilang sama mereka, sama bule itu, cuman hari ini saya mau ladeni hiu seperti ini. Dan hari ini pun saya akan tidak bekerja seperti ini lagi. Di samping saya sudah menyiksa binatang, saya sudah menyiksa ikan. Dan hiu tidak pernah mengindahkan orang-orang yang tahu kondisi yang berbahaya di laut. Hari itu saya putuskan untuk saya tidak bekerja lagi. Gitu. Karena mendingan saya tidak bekerja seperti itu daripada saya akan mengorbankan jiwa-jiwa orang yang tadinya mereka tidak pernah mengerti bahaya di tengah laut. Tidak semua bule yang datang ke sini itu baik.